Mau dia nabi, mau dia wali, apalagi cuma Gus, apalagi cuma Rijalul Ansor. Ya. Ini majelisnya Gus Ama ini, tapi saya seperguruan sama beliau ya. Guru beliau di Syam, ya sebagian juga guru saya, tapi beliau lebih banyak berguru ke mereka. Karena 4 sanawat ya, 4 tahun benar ya, 4 tahun di sana. Saya alhamdulillah juga berguru kepada mereka ya takriban 3 sanawat ya. Ini kitab luar biasa, ini karya Mufti Dagestan Syekh Ahmad bin Muhammad Abdullah Ad-Naqsyabandi Ad-Dagestani. Beliau memulai pembahasan ini dengan muqaddimah dari para sadah ya, tentang ahamiyat tazkiyatun nafs, benar ya. Lalu masuk kepada maqamat. Maqam itu hanya terjadi pada nafs. Kalau ruh maqamnya la maqam. Ruh itu nggak perlu maqam, makanya maqamnya la maqam. Jadi maqamat lin nufus az-zakiyah. Jadi maqamat itu cuma untuk jiwa-jiwa yang sedang melakukan tazkiyah. Adapun ruh, maqamnya fakana qaba qausaini la au adna. Au adna itu adalah maqam la maqam ya. Itulah maqam musyahadah, maqam mujalasah, maqam hudur ma'allah. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang penting dimulai, bahwa kita ini masih punya jiwa, nafs. Mau kiai, mau gus, gawagis, mau sayyid, mau habib, sama aja. Emang habib sayyid gak punya nafsu? Emang gus gak punya nafsu? Mungkin nafsunya lebih besar kali. Iya, curhat beneran kan? Untungnya takutnya lebih besar ya. Walhasil minal khaifin. Maqamul khaifin itu maqam tauhid. Baik. Ini emang begini suaranya. Udah beres nih. Udah. Oke. Ini maqam bermaqam deh. Sebelum seseorang masuk ke maqam mana aja, maka dia mesti melewati bab ini. Mau dia nabi, mau dia wali, apalagi cuma gus, apalagi cuma Rijalul Ansor. Ya. Ini serius ini, bukan merendahkan ini. Ya, ini hakiki. Atakallam anil haqiqah. Ya. Makanya Nabi mengatakan wa nafsi wa ma sawaha. Kenapa Allah lewat Nabi itu bersumpah? Karena nafs itu penting. Karena di dalam nafs itu baru ada sawaha, ada ruh yang Allah sempurnakan di dalamnya. Ya. Maka saya ulangi, al-maqamat lin nufusiz zakiyah, la lirruh. Ya. Jadi ruh itu maqam la maqam. Yang di Quran disebut qaba qausaini au adna. Itu maqam la maqam. Enggak ada lagi maqamnya. Kenapa? Karena dia sudah mendekat kepada laisa kamitslihi syai'. Kalau sudah laisa kamitslihi syai', la maqam, la hal. Enggak ada maqam, enggak ada hal, enggak ada rasa, enggak ada zauq. La jahla wala ma'rifata. Enggak ada yang disebut ma'rifat, enggak ada yang disebut kejahilan. Enggak ada zikir, enggak ada wirid di situ. Wirid zikir lin nufus. Ya, baik. Tadi sudah dibaca paragraf depan ya. Nah, lafaz pertamanya paling penting.
anna awwalal maqamat huwa taubah. Maqam pertama itu taubah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat an-nabi yastaghfir fi kulli yawm 70 marrah. Ya, Nabi tetap istighfar enggak? Wa atubu ilaih 70 marrah. Wa fi riwayah 100 marrah. Kenapa beliau istighfar? Ada asbabnya. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain di dalam kalbuku. Apa tuh ghain? Nur. Jadi Nabi itu istighfarnya bukan karena nar. Kalau kita kan nar ya, nar syahwah, naru jelalatan, nar pelet, nar kesel nggak kebagian. Itu nar. Kita ini istighfarnya dari nar. Kalau Nabi istighfarnya dari nur. Beda kualitas nggak? Beda kualitas. Maka Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sayyidut tawabin. Faman la yatub an hafawatih falaysa min ummati. Falaysa min man ittaba'. Ya. Jadi orang yang tidak ikut suluknya Nabi yaitu taubat, maka bukanlah bagian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj minal khala fayaqulu ghufrana, ya. Keluar dari khala. Khala itu tempat orang nyepi, kata orang Malaysia bilik bermenung. Ya. Bener. Kalau wong Jawa apa nih? Wong Jawa topo. Aduh, jelek banget. Masa begitu disebut topo ya? Tapi persis orang bertapa itu mirip seperti orang mau di bilik bermenung, harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, la yakhruj syai'. Serius. Orang kalau tobat nggak konsentrasi, nggak jadi barangnya. Ya. Jadi analog antum aswaul maqayis lakinnahu sahih. Kias paling jelek tapi sahih, ya. Nabi keluar dari khala, buang air besar atau buang air kecil, itu beliau mengatakan ghufranak. Ghufranak itu kan Allahumma inni as'aluka ghufranak. Itu kan mubtada, khabarnya dimahzufkan. Ya Allah, aku memohon ghufranmu. Ada namanya Gus Ghufran di sini. Ada. Sekjen ya. Itu bukan minta antum, itu jangan GR. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ghufran. Ma huwal ghufran? As-sitru anin naqs wal uyub wal aurat. Apakah Nabi punya aurat? Aurat, uyub. Nabi punya aib enggak? Enggak. Punya aurat, bukan aurat pakai ain, aurat. Punya enggak? Enggak ada. Aib enggak ada. Tapi Nabi merasa beliau kurang. Jadi ternyata makom tawabin itu makom orang yang merasa berdosa. Banyak orang berdosa tapi tidak merasa. Bal kullu insan lahu zanbun. Tapi dia enggak merasa berdosa meskipun dia punya zanbun. Ya. Hari ini mata udah celalatan berapa kali? Ya. Oh, itu biasa. Hari ini satu nafasnya terisi nama Allah. Hari ini setiap geraknya ada enggak di situ makom la haula wala quwata illa billah? Kalau enggak, maka bagi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut zanbun. Nabi mungkin enggak beliau lupa kepada Allah. Ayatnya mengatakan wala takun minal ghafilin, fal muhal alaihi ay yakuna ghafilan. Jadi mustahil
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ghafil, ya, lalai mustahil. Pasti beliau itu zakir. Maka diabadikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi itu setiap hin, ahyan jamaknya. Hin itu aqallul awqat wa asgharuha wa asra'uha. Yang paling kecil, hitungan paling kecil waktu apa? Detik? Bukan, lebih kecil lagi. Dan itu terhimpul semuanya dalam nafas. Nafas naik, nafas keluar, nafas naik, turun. Jadi Nabi nggak pernah yazkurullah ala kulli ahyan, nggak pernah lupa. Tapi beliau masih istighfar. Ini baru dipanggil orang Gus, ya, lupanya setiap saat. Lagi sholat aja lupa. Terus masa nggak dosa, kan aneh. Maka sebenarnya saya malu kalau orang minta doa pakai air. Ada rasa malu. Itu sebabnya saya yakin nih antum nih kan para masyayikh, para gawagis ini, para rijal ansar, itu tiupannya laku keras. Ya. Sebelum niup jangan tiupkan keburukan kita, istighfar dulu. Kalau bagi wali-wali ahlul haqaiq itu ghaflah, itu kufur. Kita kan bukan ahlul haqaiq, ahlul TikTok. Karena kita ini bukan ahlul haqaiq, ya dimaklumi. Saya ketemu salah satu mereka dan mereka bilang, Ar-Razi, bagi saya satu nafas lupa kepada Allah itu sama dengan zina. Gawat itu masih biasa. Ada satu lagi, itu baru cemen katanya. Jadi wali ini juga lomba-lomba. Bagi kami lupa kepada Allah sesaat itu musyrik billah. Gawat mereka itu. Jadi standar-standar mereka ini nggak sanggup kita ngikutin. Kita nerima berkah aja lah. Torikot akhir zaman, torikot smartphone, ya. Paket hemat, email dibuatin, ya. Download sendiri. Ikhwafillah, sahabat-sahabat rijal ansar. Ini lambang antum nih cakep nih. Nun ya, bener. Bener nur ya, nun. Iya. Rijalul ansar. Ini artinya apa ini? Kam tis'ah. Waduh, gawat itu. Ya. Bintang 9. Itu apa? Wali Songo. Wali Songong apa Wali Songo? Ajib. Baik ansor ataupun rijalul ansor, itu dua hal yang sebenarnya tidak ada di dunia ini kecuali ada simbol. Rasulullah itu disebut Al-Badr, benar nggak? Bintang-bintang kecil itu disebut budur. Ketika terbit Al-Badr, ikhtafat minhul budur. Kalau udah terbit Al-Badr, maka bintang-bintang kecil hilang. Semuanya langsung sembunyi. Adab begini saya nggak ketemu kecuali di kalangan Aswaja An-Nahdiyah. Cuma dimanfaatkan sebagian orang jadi feudalisme. Padahal siapapun kan boleh jadi siapa, ya nggak? Tapi orang Nahdiyin ini memang adabnya terlalu tinggi. Saking tingginya mundurnya kebanyakan. Ya. Lain kami di Sumatera, siapa bisa jadi siapa? Saking semangatnya, kadang suul adab sama guru. Anak kiai dibentak. Serius, anak kiai bentak, saya bentak anak kiai. Tapi udah tobat, ya. Jadi hatan Nabi awal maqamat allati marra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam maqamut taubah. Jadi makom pertama yang Nabi lalui juga makom taubah. Ya.
Mau minum dulu apa gimana? Nggak apa-apa. Antum kan nih ahlul hisab nih. Daripada bengong, minum aja dulu ya. Sembari sholawat ya. Fadal, fadal. Sallu ala nabi. Man yusalli